Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, balik lagi ke channelku Vina Farida. Semoga kita semua selalu dalam keadaan yang sehat ya. Dan kali ini aku bakalan share ke kalian tentang pengalaman lahiran aku kemarin. Nah, aku lahiran kemarin, lahiran sesar, gimana rasanya dan gimana caranya biar penyembuhannya cepat. Aku bakalan ceritain semuanya, jadi buat kalian tonton sampai habis ya. Banyak banget teman-temanku tanya, kenapa sih harus lahiran sesar? Nah, aku sendiri pengennya lahiran normal ya. Siapa sih yang gak pengen lahiran normal? Pasti banyak ibu-ibu yang sesar itu awalnya pengen lahiran normal. Tapi memang karena ada beberapa faktor yang tidak memungkinkan untuk lahiran normal, jadi akhirnya sesar gitu. Tapi nggak apa-apa, karena semua itu, entah itu normal ataupun sesar, perjuangan ibu sama-sama ya, sama-sama besarnya, sama-sama sakitnya. Memang kalau normal sakitnya pada saat waktu lahiran itu, tapi kalau sesar sakitnya itu pasca melahirkan, dan rasanya itu sakit banget, nyeri-nyeri mantap lah pokoknya. Jadi please nggak usah mom shaming ya, maksudnya yang lahiran normal ngerasa dia tuh seutuhnya wanita, terus sedangkan yang sesar nggak wanita seutuhnya gitu. No, jadi semuanya sama-sama berjuang, semuanya sama-sama merasakan sakit. Yang penting adalah ibu dan bayinya sehat. Jadi kenapa aku sesar? Awalnya adalah aku mengalami pelvic pain atau symphysis pelvic dysfunction. Itulah pokoknya pelvic pain, yaitu adalah sakit di bagian paha, tulang kemaluan sampai ke tulang ekor atau tulang belakang. Nah, di situ aku mengalaminya dari bulan ke-6 masuk ke bulan 7 sampai lahiran. Aku juga nggak tahu itu kenapa, tapi aku sudah berusaha semaksimal mungkin untuk menghilangkan sakit itu. Di antaranya sampai aku ganti dokter kandungan untuk gimana caranya meskipun aku mengalami sakit itu aku bisa lahiran normal. Itu rasanya sakit banget, buat duduk sakit, buat ambil barang di lantai pun itu sakit banget, buat jalan sakit, buat apapun sakit pokoknya. Gerak dari misalnya aku duduk hadap ke kanan, mau duduk hadap ke kiri, itu sakitnya luar biasa. Nah, terus aku sampai pindah dokter ke yang pro normal sama dokter Wayan di Malang. Aku pindah ke beliau, terus kata beliau ini antara beberapa kemungkinan. Yang pertama, memang tulangku yang menyangga perut itu kecil, jadinya nggak kuat gitu loh nopang perut dan besarnya badanku. Karena waktu hamil kemarin aku kan naik berat badan itu drastis banget. Nah, itu salah satu kemungkinannya. Terus yang lainnya adalah aku pernah jatuh dari motor, memang beberapa kali waktu sebelum nikah, dan itu jatuhnya memang pas pantat duluan, selalu pantat duluan gitu. Nah, itu juga kemungkinan lainnya, kata dokternya. Siapa tahu ini cedera tulang gitu, jadi ngerasa sakit banget waktu di kehamilan, dan beberapa faktor-faktor lain. Terus setelah mau lahiran nih, aku disuruh olahraga lah, disuruh inilah, dan disuruh banyakin makan kalsium, minum kalsium gitu. Sudah aku jalani. Terus bayiku juga kemarin waktu di USG perkiraan berat badannya besar gitu, berat badan janin itu ya pokoknya. Itu besar, jadi tidak memungkinkan untuk kelahiran normal. Meskipun aku pengen kekeh banget pengen lahiran normal, tapi kata dokter itu terlalu beresiko. Jadilah aku dioperasi sesar. Awalnya waktu dikasih tahu kalau misalnya aku bakalan operasi sesar, itu rasanya down banget, sedih, dan apa aku harus ganti dokter lagi biar aku nggak operasi sesar gitu. Aku pengen normal, pokoknya gitulah. Terus aku sampai telepon orang tua juga, ini gimana gitu. Tapi mereka menguatkan, udahlah nggak usah ganti-ganti dokter, kamu harus percaya sama doktermu kalau itu adalah jalan yang terbaik gitu. Terus aku juga mikir, iya sih pasti
daripada aku memaksakan sampai pindah dokter lagi lah, terus aku memaksakan yang lain-lain, takutnya malah kenapa-napa antara aku atau bayiku. Jadi akhirnya ya udah, aku ikhlas, legowo, berusaha menerima kalau misalnya aku bakalan lahiran sesar. Dan ternyata lahiran sesar itu memang nggak kerasa apa-apa ya waktu dikeluarin dedek bayinya dari perut kita, karena memang ya bius ya. Tapi setelah operasi sesar itu benar-benar kerasa banget sakitnya. Ya apa ya, soalnya biusnya kan udah hilang gitu. Terus waktu hari pertama memang sama perawatnya disuruh belajar untuk hadap kanan, hadap kiri gitu. Pokoknya intinya belajar biar bergerak. Tapi nggak boleh kayak nggak boleh duduk, nggak boleh angkat kepala, nggak boleh yang terlalu ekstrim gitu pergerakannya. Jadi cuma hadap kiri, hadap kanan gitu. Terus dan aku ngerasainnya ya Allah sakit banget gitu loh, sakit banget. Dan lagi apa ya, aku juga mengalami ini puting tenggelam kan. Nah waktu dedeknya itu dikasihin ke aku masih belum bisa menyusui, dan itu bikin aku stres banget. Dan itu aku malah ngerasanya semakin sakit gitu, maksudnya jahitan sesarnya, terus habis itu stresnya, dan itu makin nambah-nambah rasa sakit yang aku alami waktu itu. Di hari kedua di rumah sakit itu aku sudah boleh untuk belajar duduk, belajar berdiri, dan belajar jalan. Nah disitu meskipun sakit banget ya, tapi aku tetap paksain gitu, karena memang pengen cepet pulih dan pengen cepet banyak gerak gitu, banyak aktivitas, maksudnya biar bisa nyaman juga gendong bayinya. Setelah 3 hari 2 malam aku di rumah sakit, akhirnya aku dibolehin pulang. Tapi aku disuruh sering kontrol setelah itu, karena memang dokter yang menanganiku pengen ngelihat perkembangan gimana sama tulangku. Jadi gimana kalau misalnya udah lahiran, apa masih sakit gitu tulangnya, takutnya masih kenapa-napa. Jadi aku masih sering kontrol. Dan alhamdulillahnya memang waktu setelah lahiran ya memang rasa sakit yang aku rasakan itu ya rasa sakit sesarnya itu, bukan tulangnya lagi. Jadi tulangnya udah nggak kerasa sakit lagi, dan tinggal rasa sakit sesarnya itu. Terus banyak yang bilang kan kalau misalnya apa perlu obat Cina untuk biar lukanya tuh cepat sembuh, cepat kering gitu, terus biar bisa beraktivitas lagi. Aku tanya ke bagian rumah sakit juga sama dokternya, dan di situ dokter tidak menyarankan untuk aku minum obat Cina karena takutnya ngaruh ke ASI. Karena waktu lahiran itu pun 3 hari 2 malam itu ASIku tidak keluar sama sekali meskipun sudah disuntik pelancar ASI. Jadi aku sudah disuntik pelancar ASI, udah dikasih obat minum juga untuk melancarin ASInya, tapi ASIku nggak keluar sama sekali. Mungkin di beberapa orang obat Cina itu nggak ngefek gitu loh, jadi asinya tetap keluar, asinya tetap banyak. Tapi beda kan kalau misalnya mungkin di beberapa orang itu ngaruh, jadi kalau waktu mengonsumsi obat Cina asinya jadi seret dan malah nggak keluar. Nah itu yang ditakutkan oleh dokterku, jadi beliau melarang aku untuk minum obat Cina. Akhirnya aku nggak konsumsi obat Cina sama sekali, tapi di sini aku menggantikan biar cepat sembuh itu pakai ekstrak albumin dan gamat. Jadi ekstrak ikan gabus ini. Aku minum ini, di sini bisa diminum 2-3 kali sehari. Nah, ini kan banyak yang bilang kalau ikan gabus itu cepet banget untuk proses pemulihan gitu setelah operasi ataupun luka-luka yang lain di dalam tubuh. Jadi dan di sini tuh susah gitu loh cari ikan gabus, entah gimana ya. Dan aku pengen yang praktis aja, jadi langsung pakai obat ini, yaitu ekstrak ikan gabus. Ini harganya kalau di sini kemarin aku beli di Malang itu 190.000. Nggak tahu lagi kalau di daerah kalian, mungkin beda-beda harganya. Dan alhamdulillahnya setelah aku rutin minum obat ini, itu aku ngerasain banget kalau pergerakan yang tadinya itu sakit banget itu udah enteng selama 2 minggu ya. Aku 2 minggu itu sudah bisa untuk kegiatan aktivitas seperti biasa, dan udah rasa sakit itu menghilang gitu loh, meskipun kadang ada munculnya terus hilang lagi, muncul lagi hilang lagi, tapi nggak seintens yang waktu sebelum minggu sebelumnya gitu. Wajar ya, malah aku
malah aku apa ya, kayak wah kok aku cepet banget nih sembuhnya dan pulihnya gitu. Selain obat itu tadi, kalian jangan lupa untuk banyakin minum air putih, karena air putih itu kunci ya, penting banget. Selain untuk menyembuhkan dan pemulihan pasca sesar, itu air putih juga bisa untuk melancarkan ASI gitu. Jadi ya itu aja sih ya, kuncinya dari aku. Di pengalaman aku yang kemarin itu cuman obat ekstrak ikan gabus sama banyak air putih, dan yang pasti obat dokter terus aku konsumsi. Terus habis itu banyakin gerak, karena kalau misalnya kita ya misalnya misalnya gerak ngapain gitu sakit banget dan kita takut untuk gerak itu lagi, itu malah nggak bakalan selesai gitu sakitnya, bakalan sakit terus. Jadi aku waktu itu memang sakit banget untuk hadap ke kiri. Pokoknya kegiatan atau pergerakan apapun yang ke arah kiri itu sakit banget. Nah, di situ aku terus aku coba, dan alhamdulillahnya sekarang sudah pulih banget dalam waktu yang 2 minggu itu tadi. Selain 2 yang penting itu tadi, terus banyakin makan putih telur sama daging, karena aku nggak suka putih telur ataupun telur, jadi aku lebih banyak mengkonsumsi daging. Dan jangan lupa teman-teman juga harus makan makanan yang bergizi ya pastinya. Buat teman-teman yang emang mau lahiran sesar, nggak usah takut, harus ikhlas, harus yakin gitu. Dan yang aku ceritain tadi, aku mengalami puting tenggelam, jadi sampai 2 hari itu aku nggak bisa nyusuin bayiku. Tapi kata perawatnya memang nggak apa-apa ibu, tenang aja, karena memang bayi punya cadangan makanan selama 2 kali 24 jam. Terus ya udah, tapi aku tetap nangis waktu di rumah sakit itu karena sedih ya, nggak bisa, maksudnya apa dia tuh nggak kelaparan gitu, meskipun perawat udah bilang kayak gitu. Dan ternyata waktu pas 2 harinya anak aku masuk ruang observasi karena dia mengalami demam. Dia dehidrasi karena nggak kemasukan ASI sama sekali, nggak. Ya gimana, puting aku tenggelam dan ASI nggak keluar gitu, makin stres nggak sih? Nah, di situ aku nangis, aku kepikiran, terus habis itu akhirnya sama perawatnya dibilang, ini gimana ibu, maksudnya mau dibantu sufor atau enggak? Aku pengennya ASI eksklusif, kekeh gitu, tapi gimana, anak aku demam, dehidrasi, dan akhirnya aku ya udah nggak apa-apa sos gitu. Akhirnya dia dibantu sufor waktu di rumah sakit itu. Terus sama perawatnya bilang, meskipun ibu pengen ASI eksklusif waktu di rumah sakit itu biasanya ibu-ibu juga nggak langsung keluar ASInya, itu bisa dibantu sufor gitu. Nanti kalau misalnya udah pulang, udah di rumah, itu bisa ASI eksklusif gitu. Jadi perawatnya bilang belum tentu kalau misalnya di rumah sakit itu dikasih sufor, nanti dia bakalan sufor terus gitu. Nah akhirnya aku ya sus, ya udah nggak apa-apa, kasih aja sufor buat biar dia nggak dehidrasi dan demam. Alhamdulillahnya sekarang aku sudah ASI eksklusif. Gimana caranya? Nah itu juga akan aku jelaskan di video selanjutnya, jadi tunggu video aku selanjutnya ya. Itu aja video dari aku, semoga bermanfaat, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, comment, dan subscribe ya. Jangan lupa share juga ke sosmed-sosmed kalian, dan jangan lupa follow Instagram aku juga. Makasih, bye-bye.